semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran yang seru, asik, namun tetap penuh makna. Pada video kali ini, kita akan membahas satu hal penting dalam dunia kebahasaan, yaitu adalah kata. Kata itu ibarat nasi di rumah gadang. Kalau nggak ada nasi, lapar. Nah, kalau nggak ada kata, kita nggak bisa ngomong kan? Bayangkan, ngomong makan dia aja susah. Ternyata kata itu punya banyak jenis. Ada yang jadi nama benda, Ada yang bikin kegiatan, ada yang sekedar kesenangan, dan semuanya punya fungsi masing-masing dalam kalimat. nah banyak banget kan? Makanya dalam video ini kita bakal bahas tuntas mulai dari pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, dan fungsi kata dalam kalimat. Pembawanya ringan, tapi ilmunya tetap masuk kan? Iya dong, jadi siapkan pikiran, duduk dan rapi, dan ayo kita masuk dalam videonya. Secara sederhana, kata adalah satuan terkecil dalam sebuah bahasa. Dia memiliki makna dan dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari sebuah kalimat. Kata dapat dibagi ke dalam beberapa kelas kata atau dikenal dengan part of speech. Berikut jenis-jenisnya secara umum. Yang pertama ada kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina adalah jenis kata yang digunakan untuk menyatakan nama, orang, benda, hewan, tempat, atau segala sesuatu yang dapat dibendakan. Baik yang berwujud nyata atau abstrak maupun yang tidak berwujud atau konkret. Kata benda dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dalam sebuah kalimat dan mencakup hal-hal seperti makhluk hidup, tindakan, kualitas, keadaan, dan gagasan. Contohnya buku, rumah, kemerdekaan. Nah, aku mau tanya, kalau cinta itu termasuk kata benda atau tidak ya? Jawab di kolom komentar. Nah, yang kedua, kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba adalah jenis kata yang menyatakan suatu tindakan, perbuatan, proses, keadaan, ataupun pengalaman yang dilakukan atau dialami oleh sebuah subjek dalam sebuah kalimat. Kata kerja umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat dan bisa dibentuk dengan imbuhan. Contohnya seperti makan, tidur, menulis, dan berlari. Kata sifat. Kata sifat atau adjektiva adalah kelas kata yang menjelaskan atau memodifikasi kata benda atau kata ganti, memberikan detail tentang kualitas, kuantitas, atau karakteristik suatu objek, tempat, orang, atau ide. Kata sifat berfungsi untuk memperjelas dan memperkaya informasi, membuat deskripsi menjadi lebih hidup dan membentuk kalimat menjadi lebih informatif dan spesifik. Contoh, besar, indah, licik, dan mahal. Kata keterangan, adverbia. Kata keterangan atau adverbia adalah kelas kata yang memberikan informasi tambahan seperti cara, waktu, tempat, sebab, atau tujuan. Pada kata kerja, kata sifat, kata keterangan lain, atau bahkan seluruh kalimat. Kata ini tidak bisa berdiri sendiri dan berfungsi untuk memperjelas atau memperinci makna dari kata yang dijelaskannya, sehingga pembaca atau pendengar mendapatkan gambaran yang lebih detail. Contoh, dengan cepat, sangat, kemarin, di sana. Nah, yang kelima ada kata ganti atau promina. Kata ganti atau promina adalah kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda. Contohnya seperti aku, dia, itu, ini, dan siapa. Yang keenam, ada kata penghubung. Kata penghubung atau konjungsi adalah kata atau frasa yang fungsinya untuk menghubungkan dua satuan bahasa seperti antar kata, antar frasa, antar kalimat, atau antar paragraf. Kata penghubung ini penting agar kalimat atau tulisan menjadi lebih kompleks, bermakna, dan memiliki aliran yang jelas dalam menunjukkan berbagai hubungan seperti pertentangan sebab akibat atau tujuan. Contoh kata penghubung adalah dan, atau, tetapi, karena, sehingga, dan jika. Yang
7. Kata depan. Kata dengan atau preposisi adalah jenis kata yang diletakkan sebelum kata benda, kata ganti, atau kata lain untuk menunjukkan hubungan tempat, waktu, tujuan, atau cara dalam kalimat seperti di, ke, dari, dengan, untuk, pada, dan kepada. Kata depan berfungsi untuk menghubungkan bagian-bagian kalimat dan ditandai dengan penulisannya yang terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali untuk beberapa kasus khusus. Contohnya di, ke, dari, pada, dan dengan. Yang kedelapan ada kata seru. Kata seru adalah jenis kata dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau emosi seseorang secara spontan dan langsung. Kata seru seringkali tidak memiliki subjek dan predikat serta dapat berdiri sendiri tanpa diikuti kata lain. Dalam tulisan, kata seru biasanya diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, wah, aduh, astaga, hore. Ciri-ciri kata. 1. Bersifat bebas, artinya bisa berdiri sendiri dalam kalimat. 2. Mempunyai makna secara leksikal atau gramatikal. 3. Dapat mengalami proses morfologis berupa penambahan imbuhan, pengulangan, atau pemajemukan. 4. Tidak selalu memiliki bentuk konkret, contohnya seperti kata cinta dan keadilan. Fungsi kata dalam kalimat. Kata dalam kalimat memiliki berbagai fungsi, termasuk sebagai subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Selain itu, kata juga berfungsi untuk menghubungkan bagian-bagian kalimat yang disebut konjungsi atau memberikan informasi tambahan yang disebut keterangan. Kesimpulan, jadi kata adalah unsur dasar dalam bahasa yang memiliki jenis-jenis tertentu, ciri khas, dan fungsi penting dalam membangun struktur kalimat. Tanpa kata tidak akan ada kalimat, tanpa kalimat tidak akan ada komunikasi. Setelah tadi kami telah menjelaskan teori tentang kata, sekarang kami akan melakukan analisis penggunaan kata pada video observasi yang telah dibuat oleh kelompok 1. Dalam video observasi kelompok 1, kami menemukan bahwa masih terdapat beberapa penggunaan kata yang kurang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Beberapa kata yang digunakan terkesan tidak baku atau terlalu santai, sehingga tidak cocok untuk digunakan dalam sebuah video observasi yang bersifat ilmiah. Contoh kata yang kami temukan antara lain kata lelet. Kata ini biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk menyebut sesuatu yang lambat, tetapi bentuk baku yang seharusnya digunakan adalah lambat. Selanjutnya kata kayaknya. Kata ini juga sering digunakan dalam percakapan santai, namun bentuk baku yang tepatnya adalah sepertinya. Kemudian ada kata cuy. Kata ini termasuk bahasa gaul yang tidak baku sehingga sebaiknya tidak digunakan dalam teks atau video observasi. Kata ini bisa dihilangkan atau diganti dengan sapaan yang lebih sopan. Berikutnya ada kata emangnya. Kata tersebut kurang tepat digunakan dalam bahasa formal. Sebaiknya diganti dengan apakah benar atau memangnya benar. Selain itu ada kata soalnya. Dalam kalimat formal, kata ini sebaiknya diganti dengan karena agar lebih sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kami juga menemukan kata nyesel. Kata ini bentuk tidak baku dari menyesal. Untuk keperluan observasi sebaiknya menggunakan kata menyesal. Dan terakhir kata enggak. Kata ini sering dipakai dalam bahasa lisan, tetapi bentuk bakunya adalah tidak. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata dalam video observasi kelompok 1 masih banyak dipengaruhi oleh bahasa sehari-hari dan bahasa gaul. Hal ini membuat video terdengar kurang formal dan kurang sesuai dengan tujuan observasi yang seharusnya menggunakan bahasa baku. Demikian video pembelajaran dan hasil analisis kami terhadap penggunaan kata pada video kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.